Izin saya. Tunggu dulu, pertanyaan saya dulu, jangan lompat-lompat Anda. Ada enggak bukti ini Anda ajukan di sini? Dalam formulir kajian yang mulia. Karena ini kan yang memang rumit ya, orang incumbent lalu dia harus menjalankan agenda pemerintahan, kemudian menjadi calon, tiba-tiba ada peristiwa yang mengkaitkan kegiatan dia di pemerintah dengan pencalonan. Maka ini harus hati-hati sekali yang soal begini. Yang saya tanyakan itu bukti bahwa ada keterkaitan antara yang 6 bulan sebelum penetapan itu dengan proses yang Anda putuskan itu. Apa yang jadi dasar bukti, bukan kajian ini? Ya. Itu pernah NDP itu apa tadi? Nyata dalam pembangunan yang mulia. Dalam pembangunan. Jadi yang paling penting begini, Ya. Pak Dorel. Ya. Ini kan sudah dinyatakan tidak terbukti oleh apa? Iya. Sekedar penjelasannya boleh lah ya. Iya. Ya Pak Ketua ya. Terima kasih yang mulia. ya lucu-lucu aneh-aneh aja. Yang satu menafsirkan begitu, yang satu menafsirkan gitu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda berjumpa kembali dengan kami dalam program Sorot. Saya Adhar dan saya Emma. Ya, yang menjadi sorotan kita pada saat ini apa nih, Adhar? ya sidang lanjutan ya di Mahkamah Konstitusi tentang perkara pilkada di Kabupaten Gorontalo ya, Mak. Iya. Yang menyoroti ada beberapa hal, ya, terutama menyangkut putusan atau rekomendasi dari Bawaslu, Iya. yang menjadi sorotan atau menjadi perbincangan, menjadi pertanyaan banyak oleh majelis hakim ya. Iya, iya, dicecer dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Di Iya. Mahkamah Konstitusi. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa ya kalau mau dibilang kelimpungan enggak juga sih Bawaslunya gitu maksud saya. Menjawab pertanyaan-pertanyaan nih. Iya, karena memang dalam beberapa ada jawaban-jawaban, misalnya ada pemilihan kepala desa. Oke. Tapi hakim kan menginterpretasikan bahwa ternyata ada pemilihan kepala desa juga di desa Hayaya ya gitu. Tetapi ternyata bukan demikian maksudnya. Okay. Iya, Nah, ini sudah diluruskan supaya ini clear gitu. Oke. Tetapi yang menjadi sorotan juga atau menjadi pertanyaan dalam sidang Mahkamah Konstitusi tersebut adalah menyangkut laporan dari Robin Bilondatu. Nah, ini dicecar banyak oleh hakim MK, yakni menyangkut produksi hand sanitizer tentang penggunaan label NDP. Iya, betul sekali NDP, ya. Ini NDP 912 ya. Yang menurut interpretasinya bahwa itu mengandung arti Nelson 2 periode, kemudian 9 menunjukkan tanggal pemilihan, kemudian 12 itu bulannya atau bulan Desember. Iya. Namun oleh pihak Bawaslu sendiri mengatakan bahwa itu tidak terbukti. Oke. Tidak terbukti. Kemudian juga tentang yang kedua, laporan Robin Bilondati ini adalah menyangkut jelajah wisata. Ya, oleh Bawaslu itu dinyatakan terbukti. Oke. Nah, hal ini berdasarkan SK Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo. Iya. Kemudian Dan yang ketiga adalah menyangkut pengadaan bantuan sosial perikanan. Iya. Dan memang ini pengadaan bantuan sosial perikanan itu memang sudah diprogramkan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo. Iya, iya. Namun bukan belum dalam rangka pilkada ya. belum, Sebelum itu sudah dalam program. Ya, tapi belum ditetapkan kapan dilaksanakan, dan pada saat pelaksanaan atau pengadaan bantuan sosial perikanan tersebut itu belum ada penetapan pasangan calon. Oke, iya. Nah, 3 perbuatan ini yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan bahwa 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon itu tidak bisa melakukan apa-apa ya calon incumbentnya kan gitu. Iya. Nah, ini menjadi sorotan juga di pilkada Kabupaten Gorontalo, sehingga ada rekomendasi dari Bawaslu untuk mendiskualifikasi pasangan Nelson Pomalengo dan Hendra Hemeto. Iya. Kemudian Bawaslu juga menemukan tentang pelanggaran oleh Kepala Desa Pangahu, yakni Haris Maiji di Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo. Ini juga terungkap dalam persidangan tersebut, Emma. Dan beberapa lagi tentang netralitas ASN itu sendiri kemudian sudah diserahkan juga ke pihak ASN sendiri untuk
diadili tersendiri. Itu tersendiri ya. Iya, Memang ditanyakan juga oleh hakim tentang kepala desa tersebut, apakah sudah ada putusan pengadilan, katanya menurut Bawaslu itu sudah ada, tapi jaksanya naik banding gitu. Oke, itu karena hukuman percobaan 2 bulan ya, percobaan kemudian 2 jaksa bulan naik banding. Naik banding tidak sesuai dengan tuntutan jaksa, sehingga jaksa mengambil atau melakukan banding terhadap perkara tersebut. Iya. Dan memang cukup menarik ya, antara Bawaslu, kemudian KPU Kabupaten Gorontalo, kemudian pihak terkait, yakni pihak terkait kan pasangan calon Nelson Pomalingo dan Hendra Hemeto. Ini terjadi perdebatan atau misalnya soal tagline gitu, tagline NDP. Yang menarik bagi saya adalah tagline menurut kuasa hukum dari Nelson Pomalingo Hendra Hemeto itu, tagline NDP tersebut adalah nyata dalam pembangunan. NDP itu ya, nyata dalam pembangunan. Kemudian 912 itu adalah berupa bahan. Artinya 9 liter bahan, kemudian 1 liter cairan, dan 2 sisi pewangi lidah buaya. Dan ini juga menimbulkan bertepatan ya, maksudnya kok hampir mirip sehingga itu dipermasalahkan. Padahal kan itu kan sebelum ya. Bukan persoalan sebelum, tapi ini menarik juga dilihat di persidangan tersebut, di sidang MK, sehingga Prof. Saldi seperti tertawa sedikit lah, artinya masing-masing memiliki interpretasi sendiri, memberikan pengertian tersendiri tentang NDP ini 912 ini. Nah, oleh sebab itu kita akan kita saksikan semua dalam si persidangan tersebut, bagaimana keterangan Bawaslu, bagaimana keterangan KPU, dan bagaimana juga keterangan dari pihak terkait. Gitu ya. Menarik. Betul sekali. Ada lagi 2 sisi pewangi lidah buaya. Oke, kita saksikan ya, Emma ya. Ini di dalam pemilihan kepala daerahnya ada pemilihan kepala desa juga ya? Iya, Yang Mulia. Ada pemilihan kepala desa juga? Belum Yang Mulia, belum. Tapi ini kan dugaan pelanggaran pidana pemilihan kepala desa. Penggahu kecamatannya apa maksudnya ini? Halaman 7, poin 4. Izin Yang Mulia. Dugaan pelanggaran pidana pemilihan kepala desa. Berarti ada pemilihan kepala desa juga? Izin Yang Mulia, yang kami bacakan ini adalah resume dari keterangan tertulis Yang Mulia. Bukan. Halaman 7 coba Anda lihat keterangan Anda. Coba dibaca itu. Anda baca poin 4 tuh, pelan-pelan. Keras-keras biar didengar yang lain. Bahwa berdasarkan informasi. Bukan, tak poin 4. Ini kan keterangan Bawaslu kan? Keterangan tertulis pengawas pemilihan umum terkait perselisihan hasil pemilihan. Perkara 48 yang. Ini yang perkara 48, saudara ini yang 48. Resumenya Yang Mulia. Resumenya. Iya. Nah, itu apa, Prof? Coba kita lihat. Untuk perkara bukan perkara 48. Iya, lapor lengkap. Saudara ngajukan laporan lengkap. Ada? Ada. Coba yang lihat perkara itu 48. Halaman 7 coba lihat. Lapor lengkap. Kalau resume ini kan? Iya Yang Mulia. Oh, ini poin pidana pemilihan. Oh iya. Izin Yang Mulia. Coba Anda baca itu poin 4 dulu. Dugaan pelanggaran pidana pemilihan oleh Kepala Desa Pangahu Yang Mulia. Yang Anda tulis kan tidak begitu kan? Iya. Seolah-olah tadi saya bayangkan ini ada pemilihan kepala desa juga di sini. Tidak rupanya. ada Yang Mulia. Tidak ada Yang Mulia. Tidak ada ya. Jadi maksudnya ini apa? Dugaan pelanggaran pidana pemilihan oleh Kepala Desa Pangahu. Itu. Jadi ini pengaruhnya jelas. Ya, Ya. Siap Yang Mulia. Makasih Pak Ketua. Ya, baik. Yang Mulia pemanan ada? Baik. Terakhir ya. Terakhir. Ya, keterlibatan ASN pada Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo bahwa Bawaslu dan Sentra Gakumdu telah melakukan proses penanganan temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan
yaitu keterlibatan ASN yang bertugas di Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo atas nama Hasan Lababa yang diduga membagikan uang pada hari pemungutan suara untuk mempengaruhi pemilih. Setelah melakukan pendalaman terhadap fakta, keterangan dan saksi-saksi dan bukti, Bawaslu Kabupaten Gorontalo bersama Gakumdu berkesimpulan bahwa perbuatan dan atau tindakan terduga Hasan Lababa tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan. Tetapi tindakan terduga Hasan Lababa yang diduga melanggar netralitas ASN, sehingga Bawaslu Kabupaten telah meneruskan dugaan pelanggaran tersebut pada Komisi Aparatur Sipil Negara. Demikian keterangan yang kami sampaikan, Yang Mulia. Iya, baik. Ada berapa? Yang tambahan itu apa maksudnya itu? Keterangan tambahan di luar pokok permohonan. Apa itu yang penting? Apa yang penting tuh? Untuk penanganan di luar pokok permohonan, Ya. bahwa pada saat rekapitulasi hasil kami menemukan dugaan pelanggaran yang terjadi pada TPS 7 Kelurahan Hutuo, Ya. yakni adanya pemilih dalam daftar DPTB yang menggunakan hak pilih hanya dengan menggunakan biodata. Oh, menggunakan biodata ya. kependudukan. Iya, ya. Berapa orang? 1 orang, Yang Mulia. Ini sampai diketahui setelah di tingkat mana ini? Di tingkat rekapitulasi kabupaten, Yang Mulia. Lalu ketika di tingkat TPS tidak diketahui? Tidak diketahui, Yang Mulia. Ada nggak orang Bawaslu di TPS itu? Ada pengawas TPS, Yang Mulia. Ada pengawas TPS, tidak ada laporan ya? Tidak ada laporan. Nah, bagaimana Anda tahu ini bahwa ada pelanggaran ini? Pada saat di kecamatan, Ya. itu dipersoalkan oleh saksi pasangan calon nomor 4, Ya. kemudian dituangkan dalam formulir keberatan, Ya. keberatan, dan itu dibahas di rekapitulasi tingkat kabupaten, Yang Mulia. Terus apa pendapat Bawaslu terkait ini? Apa Setelah melakukan proses penanganan dihentikan karena tidak memenuhi unsur Tidak memenuhi unsur ya. Ya. Jadi oleh karena itu ini semuanya berfokus sekarang pada satu titik soal rekomendasi. Siap, Yang Mulia. Nah, sebagai anggota Bawaslu, tolong Anda ceritakan karena ini tidak terpapar dengan baik di sini. Ini kan ada tahapan-tahapan ya. Ya. Tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan pilkada. Salah satu tahapan itu adalah tahap pencalonan, kemudian screening calon, penetapan nomor urut. Oke? Ya, ya. Nah, apa yang terjadi, apa yang Anda ketahui ketika proses itu terkait dengan keterpenuhan syarat calon ini? Mohon izin, Yang Ya. Mulia. Karena ini begini, laporan terkait dengan yang kemudian berujung di DKPP itu kan setelah penetapan calon ya, penetapan calon berjalan begitu, kemudian kampanye, hampir sebulan menjelang pemungutan suara, ada kasus ini. Lalu berujung rekomendasi Anda atau rekomendasi Bawaslu untuk mendiskualifikasi pasangan calon. Nah, saya ingin Anda menjelaskan apakah soal-soal seperti ini tidak pernah muncul ketika proses sebelumnya? Terima kasih, Yang Mulia. Ya. Pertama, kami sebagai lembaga pengawas sudah menyampaikan beberapa kali himbauan kepada pemerintah daerah untuk kemudian memperhatikan norma-norma berkaitan dengan ketentuan peraturan terkait pilkada, yang di dalamnya ada ketentuan untuk larangan penggunaan wewenang program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon. Yang kedua terkait dengan larangan mutasi. Nah, seiring berjalannya waktu pada tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan, memang kami tidak mendapatkan informasi terkait kegiatan ini, Yang Mulia, yang pada akhirnya pada akhir bulan September, awal bulan September dilaporkan oleh di akhir bulan September, Saudara Robin Bilondatu, masyarakat Kabupaten Gorontalo, melaporkan dugaan tiga perbuatan melawan hukum kepada kami yang melanggar pelanggaran administrasi. Nah, ketika laporan itu, ini supaya lebih clear saja, Ya. itu pasangan calon nomor urut 2 kan tidak bupati lagi kan? Iya, Yang Mulia. Nah, apa bukti yang Anda sodorkan ke kami bahwa perbuatan yang menggunakan program pemerintah itu berkorelasi dengan pasangan calon nomor 2 ini? Bukti apa yang Anda ajukan di apa? Dalam kajian dugaan pelanggaran kami, Yang Mulia, kami masukkan bahwa
3 perbuatan itu dilakukan 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon yang mulia. Oh, 3 perbuatan yang jadi dasar Anda menyatakan mendiskualifikasi itu dilakukan 6 bulan sebelum Iya. penetapan pasangan calon. Iya yang mulia. Ini clear ya statement Iya. Anda? Iya. Bahwa 3 perbuatan yang jadi dasar untuk penetapan diskualifikasi itu dilakukan Iya. 3 bulan sebelum penetapan pasangan calon. 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon sesuai norma dalam ketentuan. 6 bulan sebelumnya, apa bentuknya itu? Yang pertama adalah pengadaan dan produksi hand sanitizer yang diberi label NDP 912. NDP 912 itu apa maksudnya? Di beberapa baliho tercantum NDP itu Nelson 2 periode yang mulia. Jadi Tetapi sebentar ya. pelan-pelan karena ini kan fakta yang harus kami ungkap ya. NDP apa? 912 yang mulia. NDP 912. NDP itu Nelson 2 periode. 2 periode 912. 912 menuju pada tanggal pemilihan yang mulia. 912 menuju pada tanggal pemilihan. Ya. Tetapi yang mulia, mohon izin saya. Tunggu dulu, pertanyaan saya dulu, jangan lompat-lompat Anda. Ada enggak bukti ini Anda ajukan di sini? Dalam formulir kajian yang mulia. Dalam formulir kajian, tapi bagaimana kami mau melihat formulir kajian Anda itu? Anda ada Pada di tempat Anda. PK 29 yang mulia. Berapa? PK 29. Coba PK 29. Karena ini kan yang memang rumit ya, orang incumbent lalu dia harus menjalankan agenda pemerintahan kemudian menjadi calon, tiba-tiba ada peristiwa yang mengkaitkan kegiatan dia di pemerintah dengan pencalonan. Maka ini harus hati-hati sekali yang soal begini. Di mana ini buktinya? Kalau ini kan kajian Anda. Iya. Yang saya tanyakan itu bukti bahwa ada keterkaitan antara yang 6 bulan sebelum penetapan itu dengan proses yang Anda putuskan itu. Apa yang jadi dasar bukti bukan kajian ini? Ya. Mohon izin. Misalnya Anda tunjukkan begini, ini ada peraturan bupati yang begini. Nah itu buktinya. Ini peraturan bupatinya. Ya. Ada ini kejadiannya begini, ini peristiwanya, ada korelasinya dengan ini. Makasih yang Iya, mulia. silakan. Untuk perbuatan yang pertama itu tidak kami nyatakan tidak terpenuhnya unsur dugaan pelanggaran yang mulia. Perbuatan apa yang Untuk pertama hand itu? sanitizer. Perbuatan pertama itu apa? Yang produksi hand sanitizer. Produksi Ya. hand sanitizer Ya. tidak terbukti ya? Ya. Oke. Untuk perbuatan kedua yaitu kegiatan jelajah wisata. Jelajah wisata, pelan-pelan. Itu bagaimana? Nah, untuk Kapan terjadinya jelajah wisata ini? bulan Juli yang mulia. tahun Juli 2020. 2020. Ya, yang sesuai jadwalnya, Ya. yang di dalam agenda Calendar of Event Pariwisata Kabupaten Gorontalo Ya. itu diagendakan bulan Oktober tahun 2020 yang mulia. Oke. Ya. Tapi Dilaksanakan bulan Juli. Dimajukan jadi di bulan Juli ya. Setidak-tidaknya sebelum calon petahana menjalani cuti kampanye yang mulia. ketika itu dia sudah jadi calon belum? Petahana ini. Pada bulan Juli belum yang mulia. Oke. Terus apa yang ketiga? Yang Jadi ketiga, ini tegas ya Anda mengatakan Ya. bulan Juli dia belum calon ya? Iya. Belum menjadi pasangan calon yang mulia, belum ditetapkan sebagai pasangan calon yang mulia. Ya belum calon lah namanya. Ya. 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 Ya belum calonnya itu kan baru bulan September kan? Ya, ya. Oke. Apa lagi? Yang ketiga, Ini apa sikapnya begini? Ini terbukti atau Ya, tidak? terbukti yang mulia. Terbukti menurut Anda ya. Ya. Lalu yang ketiga, Pengadaan dan penyerahan bantuan sosial perikanan yang mulia. pengadaan bantuan sosial perikanan. Ya. Ini apa? Ini dilaksanakan setelah calon petahana mendaftarkan diri sebagai pasangan calon yang mulia. Setelah mendaftar. Ya. Kapan mendaftarnya? Tanggal 4 yang mulia. 4 apa? September. 4 September tahun 2020 ya. Iya, yang mulia. Lalu ini dilaksanakan. Anda lihat di rencananya pada awalnya kapan mau dilaksanakan ini? Ini ada nggak di program pemerintah sebelumnya? Dalam hasil klarifikasi memang ada perencanaannya yang mulia. Ada perencanaannya Ada ya. perencanaannya. Itu kapan rencananya mau dilaksanakan? Tidak ada tanggal perencanaannya. Tidak mulia. ada tanggal Ya. perencanaan, tapi ini memang sudah ada di program pemerintah ya sebelumnya. Ya, program pemerintah. Tapi ya. kebetulan dilaksanakan pas setelah
petahana mendaftar ya. Iya, setelah Tapi belum ditetapkan sebagai pasangan calon. belum ditetapkan sebagai pasangan calon ya. Belum ditetapkan sebagai pasangan calon. Biar clear saja ini. Iya. Nah, kalau ada bukti-buktinya nih penting bagi kami yang kayak begini nih. Siap ya. Ada nggak? Jangan siap-siap saja. Nanti siap nggak ada apa yang kami periksa nanti. Yang kami sertakan itu dalam bukti seperti SK dari Sekda untuk kegiatan jelajah wisata, kemudian itu adanya? dokumen kontrak dalam file dokumen penanganan pelanggaran kami yang mulia. Di sini ya, Ya. nanti kita cek. Apalagi Siap. yang disertakan di sini? Itu saja yang mulia. Dalam semua sudah tercantum dalam dokumen penanganan pelanggaran yang mulia. Iya, tapi tiga ini sebetulnya memang sudah diprogramkan oleh pemerintah daerah ya. Iya. Iya ya. Soal waktunya yang Soal Siap. waktunya yang jadi masalah. Oke, Siap. terima kasih Pak Ketua. Baik, yang mulia ada? Cukup. Sekarang saya teruskan ini. Tadi kan pra rekomendasi muncul, ya. Sekarang setelah Anda merekomendasikan bahwa ini harus didiskualifikasi. Pasangan nomor urut 2. Iya yang mulia. Oke. Rekomendasi Anda tertuang pada rekomendasi nomor berapa itu? Tadi Anda sudah menyampaikan di ya, itu ada nomornya ya. Sekarang saya cek ke KPU. Menurut penjelasan KPU Pusat, memang pada waktu menangani perkara berdasar pasal 71 dan 73, kalau itu sifatnya putusan Bawaslu, maka KPU menindaklanjuti dan konform dengan putusan Bawaslu. Ya, misalnya terjadi kasus kemarin yang dicontohkan oleh KPU, itu ada satu kasus putusan Bawaslu mengatakan A, KPU menjalankan A. Tapi dalam hal rekomendasi yang berhak memutus adalah KPU. Ya, kan sekarang saya minta tolong KPU. Dalam putusan itu kemarin dijelaskan oleh KPU Pusat Pak Hasyim Asyari, rekomendasinya bisa sama dijalankan oleh KPU, bisa rekomendasinya berbeda dengan KPU, dengan Bawaslu. Nah, dalam kasus ini, rekomendasi minta dibatalkan pencalonan, tapi KPU setelah memeriksa kemudian memutus tidak ada persoalan, sehingga tidak menjalankan rekomendasi yang sudah menjalankan rekomendasi tapi putusannya tidak sama untuk mendiskualifikasi tapi tetap saja berjalan. Ini KPU kenapa kok bisa memutus kayak begitu? Perbedaannya di mana? Berarti kan tidak terbukti itu. Ya, kenapa kok tidak terbukti KPU? Apa pertimbangannya tidak terbukti? Jadi pertimbangan utama kami berdasarkan proses klarifikasi, menggali dan mencermati seluruh alat bukti bahwa segala program yang dinyatakan atau diduga sebagai pelanggaran administrasi itu telah diprogramkan sebagai program pemerintah daerah yang mulia. Sudah diprogramkan. Ya, artinya tidak dibuat dalam rangka untuk ini memenangkan pasangan calon. Oke. Itu yang hasil pencermatan kemudian diputuskan oleh KPU begitu. Ya, benar. Nah, sekarang saya tanya dua-duanya. Kalau terjadi perbedaan pendapat yang semacam ini, itu bagaimana? Yang dipakai atau putusan KPU atau putusan Bawaslu? Kan beda. Menurut ketentuan, menurut pasal yang digunakan, itu bagaimana? Baik yang mulia, terhadap kami, legitimasi kami tetap kami merujukannya ke pasal 140 Undang-Undang kemarin Pemilihan disinggung oleh Kepala Pak Hasyim Daerah. ya. Kemudian 139 kemudian 140 itu ya, kan. benar yang mulia. Kemudian terhadap keputusan kami harusnya ditempuh oleh para pihak
yang merasa berkeberatan terhadap keputusan kami berdasarkan ketentuan pasal 142 tentang sengketa. Artinya, ada perbedaan tafsir antara para pihak dengan penyelenggara pemilihan. Terhadap proses itu dapat diajukan lagi upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sampai dengan ke Mahkamah Agung yang mulia. Oke. Jadi prosesnya kami begitu yang mulia untuk mengoreksi keputusan kami soal tindak lanjut. Jadi sah tidak sah itu ada prosesnya yang mulia. Oke. Ini dalam kasus di Gorontalo ini, setelah KPU memutus tidak sama, tidak ada proses selanjutnya, tidak ada aduan selanjutnya. Setelah termohon memutuskan tidak menindaklanjuti, pihak dari pasangan calon nomor urut 4 mengajukan permohonan sengketa yang mulia ke Bawaslu dan dinyatakan tidak dapat diterima. Yang NO tadi? Benar yang mulia. Oke. Tapi ada kemudian ada proses yang DKPP itu berbeda dengan proses ini kan berarti kan? Benar yang mulia. Oke, baik, terima kasih. Terkait hand sanitizer, tadi dinyatakan sudah tidak terbukti, namun perlu kami sampaikan yang mulia, ada salah duga di sini tentang tagline NDP 912 yang disebutkan sebagai kegiatan kampanye. Itu tidak benar karena NDP kaitannya adalah justru jargonnya pemerintah daerah, yaitu nyata dalam pembangunan. Kemudian yang 912 tadi adalah bahan, yakni 9 buah cengkeh, 1 liter cairan dan sisi 1 pewangi lidah buaya. Jadi 912 itu adalah bahannya. Nah, itu pernah NDP itu apa tadi? nyata dalam pembangunan yang mulia. Dalam pembangunan. Itu ada nggak buktinya disebutkan bahwa tagline pemerintah daerah itu selama ini? Ada yang mulia. Ada ya? Bisa dibuktikan. Bukti berapa itu? Di bukti ada. Kami lupa yang mulia ada ada buktinya ya? Ada. Bahwa nyata dalam pembangunan. Iya. Disingkat jadi NDP. Kalau 912 itu 9 liter apa? Bahan yang mulia. Liter bahan. Kalau yang satunya itu liter cairan, 1 liter cairan. 1 liter cairan. Kalau yang 2 sisi pewangi lidah buaya. Oh, 2 sisi pewangi lidah buaya. Lidah buaya. Jadi itu terjemahannya ya? Terjemahannya. Namun demikian yang mulia, Ya. barang ini pun juga tidak jadi diproduksi karena memang masih dalam penelitian BPOM. Jadi yang paling penting begini, Ya. Pak Dorel. Ya. Ini kan sudah dinyatakan tidak terbukti oleh apa? Iya. Sekedar penjelasannya boleh lah ya. Iya. Ya Pak Ketua ya. Terima kasih yang mulia. ya lucu-lucu aneh-aneh aja ini. Yang satu menafsirkan begitu, yang satu menafsirkan gitu ya. Ya. Ya demikian kita telah saksikan perdebatan atau keterangan dari berbagai pihak, baik pihak Bawaslu, KPU dan pihak terkait. Iya. Sidang Mahkamah Konstitusi yang cukup menarik. Iya. Masing-masing mempertahankan Argumennya. memiliki argumen tersendiri gitu. Nah, oke, terima kasih ya para netizen yang telah menyaksikan program Sorot pada saat ini. Akhirnya saya Adhar. Dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.